Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas istilah dari kosakata bahasa Indonesia, yang dipakai oleh Malaysia. Namun jika hanya sekedar memakainya, sebenarnya kami sebagai warga Indonesia tidak mempermasalahkannya. Yang kami permasalahkan adalah, mengapa Profesor Malaysia beserta warga Malaysia selalu menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sehingga dengan mudahnya Malaysia bisa mengklaim istilah kosakata bahasa Indonesia untuk dipergunakan di Malaysia tanpa rasa malu. Bahkan dipergunakan di saat sedang membicarakan tentang memartabatkan bahasa Melayu, dalam pengantar bangsaan bahasa Melayu Malaysia. Seharusnya Profesor Malaysia tetap konsisten, dengan menggunakan kosakata bahasa Melayu yang baik dan benar ketika berbicara. Istilah kosakata tersebut adalah, dari kata, gembleng, dan muncul. Tetapi yang penting adalah soal konsep yang merentas bagi seluruh tamadun. Seawal 500 tahun sebelum Masehi, tamadun Yunani kuno ataupun Greek lama telah pun muncul kerana ada sifat madani. Artinya sudah timbul masyarakat yang berdasarkan ilmu pengetahuan, budaya mengambil tahu soal ilmu. Maka ketika itu telah muncul disiplin ilmu, baik falsafah, kosmologi, bahkan retorik, undang-undang, etika, sastra, sains, bahasa dan sebagainya. Dan itulah satu contoh bagaimana masyarakat madani muncul dalam kalangan yang bukan Islam. Apabila Islam muncul, tentulah daripada wahyu Allah SWT, madani itu muncul daripada konteks berdasarkan agama. Dan bagi seluruh kaum yang menjadi warga negara Malaysia, berteraskan prinsip pertama rukun negara, kepercayaan pada Tuhan, maka kita masing-masing mempunyai tradisi besar. Saya ada sedikit pengalaman, beruntung 5-6 tahun tinggal di negara China. Mereka ada tradisi besar daripada falsafah-falsafah China, rakan kita daripada kaum India. Maka inilah pada hemat saya asas madani yang perlu kita gembelengkan supaya trust yang dikemukakan oleh yang Perdana Menteri itu dapat bersifat merentas. Dalam berkaitan dengan itu, saya melihat jangan sampai gagasan Malaysia Madani tinggal juga sebagai jenama. Kata gembleng adalah kata verbia atau kata kerja, yang ditujukan untuk memberikan didikan, pelajaran, pengajaran, untuk bersatu menjadi satu, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kata gembleng, menggembleng, digembleng, dan lainnya, berasal dari bahasa Jawa, yang sejak dahulu dipergunakan oleh masyarakat Jawa dalam sebuah istilah kata. Lalu istilah kata gembleng diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun ternyata, kata gembleng juga ada pada bahasa Melayu Malaysia, dengan artian yang sama, akan tetapi mengapa masih banyak warga Malaysia yang belum tahu, bahwa kata tersebut adalah hasil dari serapan bahasa Jawa. Atau mungkin mereka pura-pura tidak tahu agar dapat mengklaimnya sebagai bahasa Melayu Malaysia. Dan syukurnya ada sebuah keterangan dan dijelaskan bahwa kata gembleng adalah hasil serapan dari bahasa Jawa, untuk bahasa Melayu Malaysia. Bagi orang Melayu Malaysia yang tak suka dengan orang Jawa, begitupun dengan bahasa Jawa, kalian harus tahu bahwa bahasa Melayu kalian, mengadopsi bahasa Jawa, dan dipergunakan dalam sebuah pembicaraan di Parlemen Malaysia, oleh Profesor Melayu palsu, yaitu Profesor Awang Sarian. Begitupun dengan kata muncul. Kata muncul berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu muncul atau timbul, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata muncul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata muncul adalah kata verbia atau kata kerja. Dan inilah beberapa contoh kalimat kata verbia atau kata kerja, definisi kata muncul. 1. Terlihat atau melihat. Dia tiba-tiba muncul di pesta pernikahan. Sebuah bintang baru muncul di cakrawala. 2. Muncul atau ada, atau muncul di tempat kejadian. Homo sapiens muncul jutaan tahun yang lalu. Setelah menunggu lama akhirnya dia muncul juga. 3. Tampil sebagai tokoh di panggung, atau dalam suatu drama, dan sebagainya. Seorang aktor ternama sempat muncul sebentar di film ini. Dia muncul di panggung pentas malam ini. 4. Muncul, menyembul, keluar menampakkan diri. Matahari muncul dari balik awan. 5. Muncul, timbul, terbit.
Ia selalu menjawab pertanyaan yang muncul kemudian. Dari kedua kata tersebut, kita semakin menjadi lebih tahu, bahwa 62.000 kosakata bahasa Indonesia memang ada pada bahasa Melayu Malaysia, dan dipakai oleh masyarakat Malaysia. 62.000 kosakata tersebut adalah hasil sumbangsi bahasa Indonesia pada kerjasama bahasa, yaitu MABIM. Sebenarnya kosakata tersebut diberikan sebagai untuk sebuah perbandingan bahasa, apakah Malaysia dan Brunei memiliki kosakata tersebut. Jika tidak ada, ciptakanlah untuk memperkaya kosakata bahasa Melayu mereka. Dengan cara mencari kosakata serapan dari bahasa yang ada di wilayah mereka, sebagai kata perbandingan, atau kata yang sebanding. Dan bisa juga melakukan penyerapan kosakata bahasa Indonesia yang 62.000 kosakata tersebut, dengan cara merubah sedikit kata pengucapannya, yang sesuai oleh pengucapan masyarakat Melayu di negara mereka. Agar tampak terlihat berbeda, dan dijadikan sebagai identitas atau ciri khas bahasa Melayu mereka. Namun pada kenyataannya, Malaysia bahkan Brunei, menggunakannya atau memasukkannya ke dalam kamus bahasa Melayu mereka secara utuh, dan tanpa keterangan asal-usul kosakata tersebut. Karena sebelumnya sudah dibuatkan suatu kamus bahasa Melayu Nusantara. Dan disitulah pihak Indonesia tidak terima, karena menganggap bahwa bahasa Indonesia sama saja sebagai bahasa Melayu. Dan tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, Kamus Bahasa Melayu Nusantara dicetak dan disebarluaskan. Yang di dalam kamus itu, terdapat 62.000 kosakata bahasa Indonesia. Yang akhirnya, kosakata tersebut diklaimnya sebagai bahasa Melayu, hingga bahasa Indonesia pun dianggap sebagai bahasa Melayu, karena memakai kosakata yang sama seperti bahasa Melayu Malaysia. Dan mereka pun memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Jadi, bagaimana menurut kalian para warga Malaysia, beserta para profesor Malaysia? Apakah bahasa Melayu kalian, masih bisa disebut sebagai bahasa Melayu yang murni? Janganlah memaksakan diri, untuk menamakan bahasa kenegaraan kalian sebagai bahasa Melayu. Karena warga Malaysia sendiri pun, masih banyak yang belum mampu menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar. Jika kalian berpikiran dan beranggapan bahwa bahasa Indonesia tercipta atas dasar politik, namun bagaimanakah dengan Malaysia? Apakah Malaysia tidak memiliki unsur politik, yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan Malaysia? Apakah manusia yang ada di Malaysia, semuanya adalah kaum Melayu? Tentu saja tidak, karena di Malaysia juga ada kaum Cina, kaum India, dan ada kaum suku Dayak, serta penduduk suku asli lainnya yang sudah lama menetap di sana. Untuk itu kalian pun berpolitik, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan, agar kaum Melayu yang ada di tanah semenanjung ujung Medini, tetap terus menguasai segala aspek yang ada di negara Malaysia. Maka dari itu sampai saat ini, manusia Melayu Malaysia selalu merasa dirinya telah tersingkir dari negara Malaysia, walaupun Melayu Malaysia adalah sebagai kaum yang mayoritas. Dan kaum Melayu Malaysia saat ini, merasa ketakutan akan kehilangan kedudukannya atas hak keistimewaannya di negara Malaysia. Jika memang Indonesia menjadikan bahasa Indonesia dikarenakan adanya unsur politik, kami pun tidak mempermasalahkannya. Karena tujuannya sangatlah baik serta mulia, yang bertujuan untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada, melalui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan demi atas dasar perjuangan melawan penjajah, serta identitas suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata dalam pengucapan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.